Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Konita Firdaus, NIL 53020190110. Di sini saya akan menjelaskan ayat tentang kepemimpinan, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 165, Quran Surat Ali Imran ayat 26, dan Quran Surat Shad ayat 26. Tafsir ayat kepemimpinan. Yang pertama adalah Quran Surat Ali Imran ayat 26, yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menerangkan lebih lanjut hakikat kekuasaan Allah, tetapi kali ini penekanannya pada kekuasaan duniawi. Di sini Allah mengajarkan nabinya dan setiap muslim agar menghadapkan diri kepada Allah semata, Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, penguasa dan pengatur alam raya. Yang kedua adalah Quran Surat Al-An'am ayat 126, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun dan maha penyayang. Kata khalaif adalah bentuk jamak dari kata khalifah. Kata ini terambil dari kata khalf, yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata khalifah seringkali diartikan yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ini karena kedua makna itu selalu berada, atau datang sesudah yang ada atau datang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah Quran Surat Shad ayat 26, yang artinya, hai Daud, sungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat ini turun di kota Mekah dan merupakan ayat Makkiyah. Ayat ini diturunkan berkaitan ayat sebelumnya tentang kisah keistimewaan dan pengalaman Nabi Daud. Rangkaian kisah tersebut agar Rasulullah mengambil pelajaran untuk mengetahui bagaimana menghadapi orang sombong dan permusuhan orang musyrik. Dengan demikian, tujuan ayat tersebut agar menguatkan semangat dan jiwa Rasulullah untuk melawan orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu. Selanjutnya adalah hadis tentang kepemimpinan. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, dan seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Memiliki pemimpin Islam yang ideal adalah hasrat untuk semua orang, karena pemimpin ini akan membawa organisasi, pendiri, tanah, dan ibu. Dan oleh karena itu, pemimpin mutlak diperlukan untuk kebaikan rakyat. Imam Al-Nawawi menyinggung hukum dan tujuan kepemimpinan dalam keputusan tentara salib. Dia mengatakan bahwa membangun peran kepemimpinan dalam pendapat Islam adalah suatu keharusan dalam kehidupan sosial. Selain itu, katanya, kehadiran pemimpin dalam kepemimpinannya sangat penting. Misalnya, ini berarti bahwa kepemimpinan memiliki dua tujuan. Yang pertama, nilai-nilai dalam agama, dan ini merupakan alternatif dari misi kenabian untuk melindungi agama. Yang kedua, siasat adun, untuk menjalankan atau memerintah urusan dunia. Dengan kata lain, tujuan kepemimpinan adalah menciptakan rasa aman, keadilan, dan ketenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, peduli terhadap orang, dan mengatur serta memecahkan masalah masyarakat. Berbicara tentang pertanyaan hukum dalam kepemimpinan Islam, adanya kepemimpinan hukumnya adalah wajib. Setiap para ahli masih terbagi pada apakah itu wajib atau sah. Beberapa kelompok mengatakan bahwa mereka berkomitmen karena masuk akal untuk menyerang, menghilangkan korupsi, kerugian, dan perpecahan yang disebabkan oleh suatu kelompok. Yang lain berpendapat bahwa penghakiman adalah wajib karena komandan direkrut langsung dari syariah dalam perintahnya, seperti pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya adalah pengertian kepemimpinan. Istilah kepemimpinan dalam bahasa Indonesia berakal dari kata pimpin, kemudian ditambahkan sisipan em membentuk kata benda pemimpin, yang dalam bahasa Inggris berarti leader. Dari istilah pemimpin atau leader inilah kemudian muncul konsep kepemimpinan, leadership. Secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama.
Menurut Kartini Kartono, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang artinya seseorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang, sehingga ia mampu memengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama adalah khalifah. Menurut bahasa, kata khalifah merupakan subjek dari kata kerja lampau. Khalafah yang bermakna menggantikan atau melanjutkan. Dalam pengertian yang lainnya, kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad setelah beliau wafat dalam kepemimpinan Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang yang beriman. Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai kedudukan khalifah. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan ada banyaknya definisi untuk khalifah. Yang kedua adalah imamah dan imam. Kata imamah berasal dari kata imam. Dalam Maqayis al-Lughah dijelaskan bahwa kata imam pada mulanya berarti pemimpin sholat. Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya. Demikian juga khalifah sebagai imam rakyat. Dan Al-Quran menjadi imam kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah ulil amri. Kata ulu al-amr diterjemahkan pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak pemberi perintah. Kedua makna ini sejalan karena siapa yang berhak memberi perintah berarti dia juga mempunyai kekuasaan mengatur suatu urusan dan mengendalikan keadaan. Melalui pengertian inilah maka ulu al-amr dipadankan dalam arti pemimpin. Kemudian kriteria kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah beriman. Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh yang tidak lalai akan perintah Allah dan melanggar batas-batasnya. Kriteria beriman ini merujuk dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 73. Yang kedua adalah adil dan amanah. Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata adilun, yang berarti sama dengan atau seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Dan yang ketiga adalah memiliki kepribadian menyerupai Rasul. Memiliki kepribadian menyerupai Rasul artinya memiliki perilaku dan kepribadian yang hampir menyerupai Rasul. Syarat seperti yang dimiliki Rasul Allah dalam menjalankan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah makna dan peran kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam prinsip keadilan, persamaan, tidak cenderung terhadap kekerasan dan kelembutan, tidak sewenang-wenang dan berbuat aniaya. Kepemimpinan yang konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan kemuliaannya dan menyertakan dalam setiap persoalan krusial, memperlakukan dengan sebaik mungkin. Kepemimpinan yang konsen terhadap kehidupan rakyatnya dan tidak membedakan mereka kecuali berdasarkan beban tanggung jawab seorang pemimpin. Kepemimpinan yang konsen terhadap tujuan dan memberikan kepuasan kepada bawahan dengan memberikan suri tauladan yang baik, konsisten dan tetap bersemangat, serta rela berkorban untuk mewujudkan tujuan. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan strategis, konsen terhadap faktor internal dan eksternal melingkupi organisasi dan perusahaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.